Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Pak Jumet Channel. Kali ini kita masih membicarakan permasalahan tabung. Jadi masih dibahas soal-soal yang berkaitan dengan tabung. Sebelum saya memulai pembahasan soalnya, saya mengingatkan kembali agar jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini agar channel ini terus bisa berkembang. Baiklah, kita mulai saja untuk soal pertama. Sebuah tabung tanpa penutup mempunyai diameter alas 6 cm dan tinggi 10 cm. Hitung luas selimut tabung tersebut dengan nilai pi sama dengan 3,14. Nah, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Ya, kita coba lihat dulu apa saja yang diketahui. Penyelesaian. Ya, diketahui diameter ya 6 cm, tinggi tabung adalah 10 cm, pi itu sudah ditetapkan sebesar 3,14. Ya, yang ditanya adalah luas selimut tabung. Jawab. Oke, coba kita analisa dulu soalnya. Di soal ada disebutkan tentang tabung tanpa penutup. Itu apa maksudnya ya? Agar kita lebih jelas tentang untuk memahami soal ini, coba kita gambarkan saja tabungnya ya. Ya, ini adalah tabung ya. Ini adalah alasnya. Nah, ini adalah bagian atasnya ya, ataupun bagian penutupnya ya. Kira-kira seperti ini gambar tabung. Nah, ini kalau kita arsir ya, ini adalah dikatakan sebagai alas ya, alas tabung. Nah, jadi di sini untuk soal ini itu diberikan tanpa penutup ya. Nah, jadi nggak punya penutupnya, tanpa penutup. Nah, seperti ini kira-kira gambarnya. Ini adalah T, tinggi tabung. Jadi kalau tabung ini kita buat ke dalam bentuk jaring-jaring ya, maka kita bisa gambarkan seperti ini. Nah, ini adalah selimutnya ya. Ini adalah selimut yang berbentuk persegi panjang ya, dimana ini adalah tingginya ya. Nah, untuk alasnya itu di sini, alasnya berbentuk lingkaran ya. Nah, ini adalah alasnya. Ini adalah alasnya. Sedangkan di sini tidak kita buatkan lingkaran karena tabung ini tanpa penutup. Jadi tidak ada lingkaran di bagian atasnya ya. Inilah maknanya dari tabung tanpa penutup ya. Kalau kita buat dalam bentuk jaring-jaring seperti ini bentuknya. Nah, jadi kita tidak perlu menghitung luas penutupnya karena tidak punya penutup ya. Nah, jadi ini adalah jaring-jaring tabung tanpa penutup ya.
Jadi seperti itu maknanya. Penutup. Jadi jika ada soal mengatakan tabung tanpa penutup, jadi seperti ini pengertiannya ya. Dan ini sangat mempengaruhi bagaimana cara kita mengerjakan penyelesaian. Nah, coba kita langsung saja ke apa yang menjadi pertanyaan. Tanya adalah luas selimut. Nah, karena luas selimut itu tidak berhubungan dengan alas dan tanpa penutup, kita cukup perhatikan selimutnya saja ya, yang berhubungan dengan persegi panjang. Kita sudah dapatkan rumusnya ya. Bagi adik-adik yang baru nonton video ini, bisa lihat kembali video saya sebelumnya bagaimana cara kita menemukan rumus untuk luas selimut tabung ya. Luas selimut tabung adalah 2pi RT. Nah, kita isikan saja ya. Ternyata R-nya itu tidak diketahui. Nah, maka bagaimana caranya kita mendapatkan R ya? Kita bisa ambil di diameter ya. Karena hubungan antara jari-jari dengan diameter adalah 1/2 diameter ya, sama dengan 1/2 dikali 6 sama dengan 3. Oke, kita masukkan saja di sini 2 dikali pi-nya itu adalah 3,14 ya, dikali R-nya itu tadi kita sudah dapatkan 3 ya, dikali tingginya itu adalah 10 cm ya, sama dengan 2 dikali 3,14 6,28 dikali 3 kali 10 30 sama dengan, di sini coba kita lihat ada 0 ya. Di sini itu 0 itu akan menyebabkan desimalnya itu berpindah satu angka ke kanan ya, karena 0-nya 1, maka kita bisa tuliskan 62,8. Jadi komanya itu berpindah ke kanan ya, sebesar satu angka, karena 0-nya 1 angka. Jika 0-nya 2 angka, maka dia akan berpindah sebanyak 2 angka komanya. Jadi kali 3 ya, 0-nya sudah habis ya, tadi sudah kita karena pengaruh dari pertukaran desimal tadi ya, sama dengan hasilnya adalah 188,4 cm kuadrat. Oke, inilah dia soal pertama. Untuk soal selanjutnya, panjang jari-jari alas sebuah tabung tanpa tutup adalah 10,5 cm. Jika tinggi tabung tersebut 20 cm dan nilai pi adalah 22/7, hitunglah A. luas selimut tabung, B. luas permukaan tabung. Nah, coba kita lihat dulu apa saja diketahui dari soal ini. Penyelesaian. Ya, diketahui panjang jari-jari ya, berarti R ya 10,5 cm. Jika tinggi tabung berarti T ya, tinggi tabung T 20 cm, pi adalah 22/7. Nah, apa yang ditanya? Tanya adalah A. luas selimut tabung, yang B-nya luas permukaan.
luas permukaan. Oke, coba kita selesaikan. Jawab. Luas selimut tabung ya. Di sini sama juga ya, seperti soal pertama tadi, ada diketahui bahwa tabung tanpa tutup ya. Tadi sudah ada penjelasan pada soal sebelumnya. Coba saya garis bawahi, tabung tanpa tutup ya. Tabung tanpa tutup. Oke, nggak apa-apa, coba kita gambarkan aja. Gambarkan lagi ya biar lebih jelas. Nah, ini dia. Nah, ini adalah alasnya. Alas ya. Ini tanpa tutup. Sebenarnya ini adalah T, maka kalau dibuatkan ke dalam bentuk jaring-jaring ya, jaring-jaring tabung tanpa tutup itu dia seperti ini gambarnya. Nah, ini adalah alasnya, sedangkan tanpa tutup maka tidak perlu kita gambarkan lingkarannya di sini ya. Nah, ini adalah T ya, seperti ini dia gambarnya. Nah, ini adalah selimutnya. Seperti ini gambarnya. Ini adalah alas. Oke, ini namanya jaring-jaring. Jaring-jaring tabung tanpa tutup. Oke, ayolah coba kita lihat soal yang pertama, itu luas selimut tabung ya. Luas selimut tabung. Nah, luas selimut tabung berarti ya, karena tabungnya itu berbentuk persegi panjang ya. Jadi ini yang kita perhatikan. Rumusnya adalah luas selimut tabung. Nah, luas selimut tabung adalah berbentuk luas persegi panjang ya. Nah, berarti artinya luas persegi panjang ya, panjang kali lebar. Nah, panjang kali lebar ya. Ini ya, ini adalah panjang. Nah, ini adalah panjang. Panjangnya itu adalah bernilai, panjang pada persegi panjang pada selimut ini adalah sama pengertiannya dengan keliling lingkaran ya. Jadi panjang itu senilai dengan keliling lingkaran. Sedangkan lebar itu senilai dengan tinggi tabung ya. Nah, ini dia. Nah, berarti panjangnya adalah keliling lingkaran dikali L, itu adalah sama juga T ya. Keliling lingkaran itu adalah maknanya apa? 2pi R dikali T sama dengan 2pi R T. Nah, coba kita isikan di sini. Ini diketahui semua ya. Pi diketahui, R-nya diketahui, T-nya diketahui, tinggal kita masukkan saja. 2 dikali Pi itu 22/7 dikali R itu adalah 10,5 dikali T itu adalah 20 ya, sama dengan. Nah,
Jadi hasilnya adalah 2 kali 22 itu 44 per 7 dikali 10,5 kali 20 itu adalah hasilnya coba kita ini dulu ya, kita step by step aja dulu, pelan-pelan aja. Ini nolnya 1, maka akan menyebabkan desimalnya itu bergeser ke arah kanan sebanyak 1 desimal, berarti akan menjadi 105 dikali 2 ya. Nolnya udah hilang karena udah diambil oleh desimal sebanyak 1 angka. Nah, kemudian bisa kita tuliskan 44 per 7 dikali 105 kali 2, hasilnya adalah 210. Nah, 7 dengan 210 itu bisa kita coret ya, akan menghasilkan sisanya 30 ya. Sama dengan, maka hasil akhirnya adalah 1320 cm kuadrat. Baiklah, sekarang kita akan lihat yang B-nya. Bagaimanakah mencari yang B-nya? Ya, B-nya itu luas permukaan tabung ya, luas permukaan tabung. Nah, sama dengan luas permukaan tabung, berarti kalau kita melihat di dalam jaring-jaring itu artinya luas alas ditambah luas selimut ya. Luas alas ditambah luas selimut. Nah, sama dengan luas alas berarti kan luas lingkaran ditambah luas selimut, itu berarti kan luas persegi panjang. Luas lingkaran itu artinya apa? Rumusnya adalah pi r kuadrat ditambah luas persegi panjang, itu kita tadi sudah hitung ya, ini dia hasilnya adalah 2 pi rt. Jadi kita nggak hitung, nggak kita tuliskan secara detail lagi ya, langsung hasilnya saja 2 pi rt. Nah, maka bentuk ini bisa kita sederhanakan ya. Pi itu ada di kanan, jadi di kiri ada pi, di kanan ada pi, maka bisa kita tuliskan pi. R di kiri ada, di kanan juga ada, di kiri tambah maksudnya, dan di kanan tambah. Berarti R kita tuliskan. Nah, yang lain tidak ada ya, maka kita langsung buka kurung. Untuk yang bagian kiri itu yang kita butuhkan adalah R satu lagi, karena R-nya ada 2, tambah yang bagian kanan yang belum ada itu adalah 2, P-nya sudah ada ini ya, R sudah ada, dan T yang kita tuliskan karena T belum ada. Nah, jadi inilah dia luas permukaan tabung untuk permasalahan tabung tanpa tutup ya. Jadi rumus ini kita buat berdasarkan gambarnya ini, lalu kita gambarkan lagi ke dalam bentuk jaring-jaring, maka akan jelas ya. Dengan kita gambarkan jaring-jaring, maka akan jelas bangun datar apa yang ada di dalam tabung tanpa tutup ini, untuk kita gunakan ke dalam rumus untuk menghitung luas permukaan tabung ya. Luas permukaan tabung ini perlu saya tambahkan sedikit biar lebih jelas. Tabung tanpa tutup ya. Nah, tanpa tutup, bukan rumus biasa ini, tapi tanpa tutup. Baiklah, kita masukkan saja angka-angkanya, berapakah hasilnya nanti. Pi itu adalah 22 per 7 dikali R adalah 10,5 ya, dikali, nah
R adalah tadi 10,5 ditambah 2, T adalah 10, T adalah 20 ya. Nah, ini 20 nih. Nah, berarti sama dengan ya, sama dengan ya, jadi hasilnya adalah 22 dikali 10,5 itu akan menghasilkan 231/7 kali 10,5 ditambah 2 kali 20 adalah 40, sama dengan 231 bagi 7 itu akan menghasilkan 33 kali 10,5 tambah 40 itu adalah 50,5. Nah, 33 kali 50,5 itu hasilnya adalah, iya ini dia nih, 1666,5 cm kuadrat. Ya baiklah, kita sudah dapatkan hasilnya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.